Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah kalau sehat semua ya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Afrida Susanti, Desi Amelia, Sari Ginting, Wuri Maharani. Wuri Maharani, ada Wuri Maharani? Kemana? Sakit? Suratnya ada? Oh, ini surat dari Wuri Maharani. Ibu kira surat cinta untuk ibu hari ini. Nah, hanya sekedar bergurau saja agar lebih semangat untuk belajar hari ini ya. Baiklah, sebelum kita memasuki materi, kalian bersihkan dulu kelasnya. Kotor sekali tadi kayaknya tidak piket. Siapa yang piket hari ini? Afrida Susanti, Sari Ginting. Nah, kenapa ini kelasnya masih kotor? Tadi telat, makanya besok pagi, besok ya maksudnya, besok bukan besok pagi, besok datangnya harus lebih awal agar tidak telat. Sudah dibersihkan? Kalau sudah, kita masuk ke materi kita ya. Nah, mitigasi bencana alam. Tujuan kita mempelajarinya apa? Yang pertama, agar kita dapat mendeskripsikannya, apa itu pengertian dari mitigasi bencana alam, agar kita mengetahui upaya dari mitigasi bencana alam, dan juga kita akan mengetahui macam-macam bencana alam serta tahap-tahap dari mitigasi bencana alam. Nah, itu tujuan kita mempelajari mitigasi bencana alam. Kita masuk ke pengertiannya. Mitigasi bencana alam yaitu merupakan upaya untuk mengurangi risiko dari bencana atau dampak dari bencana agar dampaknya tidak besar. Nah, mitigasi bencana alam ini merupakan kegiatan awal dari penanggulangan bencana. Kita masuk lagi ke macam-macam atau jenisnya. Jenis-jenis mitigasi atau macam-macam atau bisa juga disebut dengan pendekatan mitigasi bencana alam. Oke, pendekatannya yang pertama di sini ada pendekatan struktural dan pendekatan non struktural. Nah, pendekatan struktural ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara membangun sarana dan prasarana fisik dan juga memanfaatkan teknologi, dengan kata lain rekayasa ketahanan bangunan. Nah, sebagai contohnya yaitu kita harus membuat struktur bangunan yang tahan akan gempa, dan kita harus membuat peringatan dini untuk memperkirakan akan terjadinya suatu bencana, dan adanya alat untuk mengukur untuk mengetahui akan terjadinya suatu tsunami atau bencana lainnya. Nah, itu merupakan mitigasi struktural. Kita masuk lagi ke mitigasi non struktural. Mitigasi non struktural yaitu mitigasi yang dilakukan berdasarkan membangun kebijakan atau peraturan tertentu. Dengan kata lain, yaitu pendekatan ini dilakukan berdasarkan kesadaran pada manusianya. Nah, di sini sebagai contohnya diterapkannya UUPB. Nah, ada yang tahu apa itu UUPB? Ada yang tahu? Kalau yang belajar tadi malam atau membaca materi ini pasti tahu kepanjangan dari UUPB. Apa? Tidak tahu? Oke. UUPB itu merupakan Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Nah, Undang-Undang Penanggulangan Bencana dalam mitigasi non-struktural yaitu dalam menerapkan kebijakan atau peraturan tertentu. Nah, contoh lainnya seperti mengatur dengan baik tata ruang kota, serta melarang masyarakat untuk membuang sampah ke sungai atau
ke saluran air. Nah, itu merupakan mitigasi non-struktural. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tanyakan dulu sebelum kita masuk ke tahap-tahapnya. Tidak ada? Oke, kita masuk lagi ke tahap-tahap mitigasi bencana alam. Nah, tahap-tahap mitigasi bencana alam ini, yang pertama yaitu upaya mitigasi, yang kedua tanggap, yang ketiga siap siaga, dan yang keempat pemulihan. Kita masuk ke yang upaya ya. Pertama, upaya. Upaya ini merupakan kegiatan awal dari perencanaan. Nah, upaya ini dilakukan agar untuk mengurangi resiko dari suatu bencana. Contohnya di sini. Yang pertama, contohnya yaitu kita harus memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan juga kita membuat struktur peta wilayah yang rawan akan suatu bencana. Nah, itu merupakan upaya. Kita masuk lagi ke siap siaga. Siap siaga ya ini upaya yang dilakukan untuk merespon suatu bencana. Nah, perencanaannya dilakukan berdasarkan bencana yang sudah pernah terjadi dan bencana yang belum pernah terjadi dan mungkin akan terjadi. Itu merupakan siap siaga. Kita masuk lagi ke tanggap. Tanggap yaitu merupakan upaya yang dilakukan untuk meminimalkan resiko atau bahayanya dari suatu bencana. Nah, pada tahap ini berlangsungnya pada pasca bencana. Tahap ini juga terfokus pada pertolongan korban yang terkena bencana dan juga antisipasi atas kerusakan yang disebabkan oleh bencana. Nah, itu merupakan tanggap. Kita masuk lagi ke pemulihan. Pemulihan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengembalikan kondisi awal masyarakat ke kondisi semula. Nah, ini merupakan pemulihan. Pada tahap ini terfokus pada pembuatan tempat tinggal atau tempat untuk pengungsian masyarakat yang terkena bencana. Nah, dan juga di sini melakukan pembangunan sarana prasarana kembali, serta di sini juga melakukan tahap penanggulangan bencana. Nah, itulah merupakan tahap-tahap dari mitigasi. Kita masuk lagi ke macam-macam bencana. Macam-macam bencana. Kita masuk pertama yaitu bencana alam. Bencana alam ini merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa alam dan disebabkan oleh tenaga eksogen yang disebabkan oleh gejala tenaga eksogen dan endogen. Nah, kita masuk lagi ke gejala endogen. Gejala endogen itu apa? Yaitu merupakan gejala dari aktivitas vulkanisme dan tektonisme yang menyebabkan bencana seperti tsunami, gempa bumi, erupsi gunung api. Nah, kita masuk ke eksogen. Eksogen ini disebabkan oleh aktivitas seperti aktivitas iklim dan juga intensitas sinar matahari, yaitu aktivitas yang berasal dari luar. Nah, ini menyebabkan bencana seperti banjir, kekeringan, angin puting beliung. Nah, itu merupakan gejala dari eksogen. Nah, itu merupakan bencana alam. Bencana alam berdasarkan bentuknya terbagi menjadi bencana alam. Yang pertama, geologi, klimatologi, dan juga ekstraterestrial. Kita masuk ke geologi. Bencana alam geologi ini merupakan bencana alam yang disebabkan dari kegiatan geologi dan juga diakibatkan dari pergerakan lempeng-lempeng tektonik yang menyebabkan terjadinya bencana gempa bumi, longsor, tsunami. Nah, itu gejala dari bencana geologi. Kita masuk lagi ke
ke bencana klimatologi. Bencana ini disebabkan oleh faktor-faktor dari luar seperti air, udara, dan hujan. Nah, ini menyebabkan terjadinya suatu bencana, yaitu bencana seperti banjir, kekeringan. Nah, itu dari klimatologi. Kita masuk bencana ekstraterestrial. Bencana ekstraterestrial yaitu bencana yang diakibatkan oleh pergerakan benda-benda langit. Contohnya benda langit itu apa? Seperti meteor. Nah, benda-benda langit ini bergerak menghunjam permukaan bumi, atau bisa disebut benda-benda langit yang bergerak menghunjam permukaan bumi sehingga menimbulkan bencana yang sangat dahsyat bagi makhluk hidup yang ada di permukaan bumi. Nah, itu tadi macam-macam atau jenis-jenis bencana alam. Kita masuk ke bencana yang non-alam. Bencana non-alam yaitu ada bencana non-alam ini seperti kegagalan teknologi dan juga epidemis atau wabah dari penyakit. Ya, yang pertama, kegagalan teknologi disebabkan apa? Yaitu disebabkan karena kelalaian, karena kesengajaan yang menimbulkan korban jiwa serta pencemaran lingkungan. Nah, itu merupakan bencana non-alam. Nah, yang epidemis yaitu wabah penyakit disebabkan oleh perubahan yaitu suhu, kelembapan suhu dan udara serta menyebabkan perkembangan bibit suatu penyakit. Nah, penyakit ini seperti sesak napas dan juga gangguan pada pernapasan seperti flu. Nah, itu merupakan wabah atau epidemis. Nah, kita masuk lagi ke bencana sosial. Bencana sosial yaitu seperti konflik dan teror. Nah, konflik ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang mengganggu kenyamanan seseorang atau sekelompok orang yang mendorong terjadinya kegiatan massal. Nah, konflik ini disebabkan juga karena kecemburuan, penindasan dan juga kemiskinan serta merasa tidak adil. Nah, itu akan timbullah terjadinya konflik. Konflik ini juga dapat menyebabkan terjadinya korban jiwa dan juga kerugian. Nah, kita masuk lagi, tadi konflik ya, kita masuk ke teror. Teror yaitu merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan kekerasan untuk menakut-nakuti masyarakat atau seluruh masyarakat, serta meresahkan seluruh masyarakat. Nah, teror ini juga dapat menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda. Nah, itu merupakan teror. Itu macam-macam bencana. Nah, kita masuk lagi ke upaya mitigasi. Contohnya kita nanti ambil ya. Bencana alamnya upaya mitigasi. Upaya mitigasi yang pertama kita ambil contoh yaitu yang bencana alam ya. Yang bencana alam kita ambil contoh tanah longsor. Nah, jika terjadi tanah longsor, yaitu kita membuat tanggul untuk menahan tanah longsor agar tidak terjadi longsor. Serta juga kita harus menahan rekahan batuan yang ada di atas lereng-lereng bukit. Nah, dan juga kita harus melakukan apa lagi? Melakukan sistem peringatan dini untuk memperkirakan terjadinya bencana. Nah, itu yang dilakukan oleh mitigasi bencana alam. Nah, agar apa? Kalau kita tahu sistem peringatan dini, maka kita akan itu lebih waspada dan juga harus memantau informasi perkembangan dari suatu bencana alam dari media elektronik, serta kita melakukan reboisasi kepada hutan yang gundul agar tidak mudah terjadi longsor. Kita masuk lagi, yaitu itu tadi bencana alam. Kita masuk ke bencana non alam. Bencana non alam yaitu yang kita ambil contohnya yaitu kegagalan teknologi. Nah, kegagalan teknologi yang pertama, kita harus mengurangi penggunaan bahan kimia yang mudah terbakar dan juga mengurangi stok atau tabungan dari bahan kimia yang mudah terbakar, serta memilih material bangunan yang tidak mudah terbakar dan juga
kita harus menerapkan sistem, yaitu sistem keselamatan pada pekerjaan, standar keselamatan pada pekerjaan. Dan juga kita harus meningkatkan kemampuan untuk menanggulangi api asap dan mengevaluasi korban yang terkena bencana. Nah, itu merupakan bencana non alam. Kita masuk ke bencana sosial. Bencana sosial kita ambil contoh konflik. Iya, konflik. Nah, jika terjadi kerusuhan di suatu tempat, maka kita harus menelpon pihak yang berwajib. Nah, di antara orang demo dengan aparat keamanan harus saling menghargai. Dan juga kita harus menghindari kegiatan kelompok yang sedang melakukan demo atau rusuh di suatu tempat. Nah, kita harus menghindarinya. Nah, itu merupakan upaya mitigasi. Nah, sudah kita bahas semua. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu akan memberikan tugas. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baiklah, Ibu akan beri tugas. Tugasnya jadi kalian cari bencana alam, yaitu baik di TV ataupun di sekitar kalian. Kalau tidak ada sekitar kalian ya di TV ya. Misalnya di sini kalian ambil tsunami. Nah, kalian buat upaya mitigasi bencana alamnya itu gimana terhadap tsunami. Nah, itu PR-nya. Besok dikumpul ya. Pagi kan kita pertemuan lagi dengan Ibu ya. Dikumpul besok. Bagaimana dengan materi hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, berarti kita cukup sampai di sini. Ibu akan menyimpulkan apa itu mitigasi bencana alam. Jadi mitigasi bencana alam yaitu merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko atau dampak dari suatu bencana agar tidak besar dampaknya. Nah, mitigasi bencana alam ini dilakukan harus dengan perencanaan yang baik agar berjalan dengan baik. Nah, itu tadi mitigasi bencana alam. Nah, bencana alam ada macam-macamnya, bencana juga ada macam-macamnya, seperti bencana alam, bencana sosial, bencana non sosial, non alam. Nah, itu kesimpulan dari materi kita hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.